Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Farikin. Dan tak lupa juga semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Langsung aja ya, kali ini saya akan membahas tentang akuisisi. Jadi akuisisi adalah tindakan suatu perusahaan membeli perusahaan lain secara keseluruhan atau sebagian sahamnya. Proses ini sering dilakukan untuk memperluas bisnis, menguasai pasar, atau mendapatkan akses ke teknologi baru. Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang membeli tersebut sebagai acquirer atau pihak yang mengakuisisi, sementara perusahaan yang dibeli disebut sebagai target. Siapa yang terlibat dalam akuisisi? Perusahaan yang mengakuisisi, perusahaan yang ingin memperbesar skala bisnis, memasuki pasar baru, atau mendapatkan sumber daya tertentu. Perusahaan yang diakuisisi, perusahaan yang menjadi target pembelian. Pemegang saham, pemilik saham dari kedua perusahaan harus menyetujui akuisisi. Kreditor, pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan juga akan terdampak. Dan pemerintah juga, pemerintah memiliki peran dalam mengawasi akuisisi, terutama untuk memastikan tidak terjadi monopoli juga. Kapan akuisisi terjadi? Akuisisi bisa terjadi kapan saja, tergantung pada strategi bisnis perusahaan dan kondisi pasar. Biasanya akuisisi dilakukan ketika perusahaan ingin mempercepat pertumbuhan, ada peluang untuk mendapatkan aset atau teknologi yang berharga. Perusahaan ingin memasuki pasar baru. Perusahaan ingin juga menghilangkan pesaing, di mana akuisisi terjadi. Akuisisi dapat terjadi di berbagai industri dan wilayah geografis. Mengapa akuisisi terjadi? Ada beberapa alasan utama mengapa perusahaan melakukan akuisisi. Salah satunya adalah yang pertama, pertumbuhan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan skala bisnis. Diversifikasi, mengurangi risiko bisnis dengan memasuki industri baru. Kemudian ada sinergi. Menggabungkan kekuatan kedua perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akses ke teknologi, mendapatkan teknologi baru ya untuk meningkatkan daya saing. Dan ada eliminasi pesaing, jadi mengurangi persaingan di pasar. Bagaimana akuisisi dilakukan? Proses akuisisi umumnya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah pencarian target. Perusahaan yang mengakuisisi mencari perusahaan yang sesuai target dengan strategi bisnisnya. Yang kedua ada negosiasi. Kemudian kedua perusahaan melakukan negosiasi untuk menentukan harga dan syarat-syarat akuisisi. Tentunya dilakukan due diligence. Perusahaan yang mengakuisisi melakukan analisis mendalam terhadap perusahaan target. Yang keempat adalah mendapatkan persetujuan. Akuisisi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan otoritas yang terkait. Dan yang terakhir adalah integrasi. Setelah akuisisi selesai, kedua perusahaan akan mengintegrasikan operasi mereka. Dan ini contoh kasus akuisisi ya. Misalnya akuisisi perusahaan teknologi X oleh perusahaan telekomunikasi Y. Perusahaan Y membeli perusahaan X. Perusahaan Y itu acquirer ya. Kemudian perusahaan X adalah target. Pemegang saham kedua perusahaan regulator. Kapan nih? Akuisisi terjadi pada tahun 2024. Di mana akuisisi terjadinya di Indonesia. Mengapa? Perusahaan Y ingin memperkuat layanan digitalnya dengan mengakuisisi teknologi canggih dari perusahaan X. Bagaimana? Melalui negosiasi yang panjang, perusahaan Y berhasil mengakuisisi perusahaan X dengan harga yang telah
disepakati tentunya. Nah, oke kawan-kawan, itu sedikit penjelasan sedikit ya dari saya tentang akuisisi. Dan kita melihat ke atas untuk berharap, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi. Janganlah berpikir untuk sempurna, tetapi berpikirlah untuk berguna. Selamat malam. Terima kasih.